Kembali lagi di Z2 Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya serta tulis komentar Anda biar channel ini bisa berkembang untuk selalu mensajikan konten-konten film layar lebar yang ada di Indonesia. Film yang akan dibahas kali ini adalah sebuah film layar lebar yang diangkat dari sebuah kisah perjuangan seorang pahlawan yang melawan penjajahan Belanda. Gak usah lama-lama, langsung saja kita saksikan ke alur ceritanya. Jangan lupa juga siapkan makanan biar perut Anda semua terasa kenyang. Alur cerita film diawali dengan sebuah situasi di mana para company sedang melakukan sebuah aksi penyerangan dengan menggunakan sebuah meriam ke arah perkampungan penduduk. Suara dentuman meriam itu pun membuat para penduduk ketakutan dan berhamburan untuk menyelamatkan diri dari para company. Tujuan company melakukan serangan itu dikarenakan company sedang mencari seorang pemberontak yang dianggap bersembunyi di perkampungan itu. Para pasukan company pun tak segan-segan menembakkan senjatanya kepada para penduduk hingga tewas. Bagi mereka yang tak mau memberitahukan tempat persembunyian pemberontak itu. Sehingga tak sedikit para penduduk yang meregang nyawa, akibat kekejaman para company itu. Keadaan yang semakin mencekam, tak lama datang salah seorang pendekar dengan para pasukannya untuk menyelamatkan para penduduk dari serangan company. Dengan semangat perjuangannya, walaupun yang dihadapinya seekor singa jantan yang siap menerkam lawannya, tetapi mereka tak pernah gentar dan tidak pernah ada rasa takut memberikan perlawanan kepada para company. Pasukan itu pun dikomandoi oleh salah seorang pendekar yang selalu mengobarkan api perjuangan untuk mengusir para penjajah hengkang dari bumi Ibu Pertiwi. Pendekar tersebut bernama Jaka Sembung. Dikisahkan Jaka Sembung adalah seorang pendekar. Dia selalu menentang keberadaan Belanda yang menjadi penguasa serta selalu mengobarkan api perjuangan kepada para penduduk untuk berjuang mengusir para penjajah hengkang dari bumi Nusantara. Sifatnya yang sederhana serta tingkahnya yang kental dengan agama membuat Jaka Sembung sangat dicintai oleh para warganya. Tetapi banding terbalik dengan Belanda yang menganggap dirinya adalah seorang pemberontak, itulah yang menyebabkan Jaka Sembung selalu diburu oleh para company. Lanjut ke sebuah pertempuran yang mana Jaka Sembung beserta pasukannya berhasil membasmi para company hingga semuanya tewas. Komandan company pun tak luput dari tikaman goloknya dan panahan para pasukannya hingga modar sehingga mereka pun bersorak gembira atas kemenangannya atas company. Scene berpindah ke sebuah markas company yang mendapatkan kabar bahwa pasukannya sudah tewas terbunuh oleh Jaka Sembung. Sehingga membuat para komandan company pun geram dengan kabar itu. Salah seorang menir company pun berniat akan melakukan serangan pembalasan terhadap Jaka Sembung dan pasukannya, dengan membasmi mereka dengan menggunakan persenjataan yang mereka miliki. Tetapi seorang kapiten company tidak setuju dengan cara tersebut karena perbuatan itu dapat merusak citra jelek company di mata para pribumi. Dengan sebuah idenya kapiten itu pun merencanakan sebuah taktik adu domba, dengan membuat sebuah sayembara, yang mana sayembara itu akan diikuti oleh para jawara pribumi. Sehingga citra company pun akan selalu baik di mata masyarakat. Keesokan harinya sayembara itu pun diumumkan oleh company di hadapan para jawara, dengan imbalan 100 ringgit bagi siapa saja yang berhasil memenangkan sayembara itu, serta 500 ringgit bagi mereka yang bisa menangkap dan membunuh Jaka Sembung. Trompet pun dibunyikan menandakan pertarungan akan segera mulai. Para jawara pun mulai bertarung menunjukkan kehebatannya serta diwarnai dengan saling membunuh para lawannya tanpa mereka sadari mereka menikam putra-putri bangsanya sendiri. Dengan segala kehebatannya, mereka bertarung sampai titik penghabisan. Hingga muncullah satu orang sebagai pemenang, yang meminta imbalan kepada company. Tetapi hal itu digagalkan oleh seorang pendekar yang masuk ke dalam pertarungan yang mana kehadirannya ditertawakan oleh para penonton karena matanya buta. Pendekar tersebut bernama Soca Indra Sukma, si pendekar dari Gunung Iblis. Lantas Soca pun bertarung dan langsung menghabisi lawannya hingga tewas. Melihat kehebatan Soca, company pun menawarkan kepada Soca untuk mengikuti sayembara dengan membawa kepala Jaka Sembung ke hadapannya. Apa yang Tuan mau? Aku mau kepala Jaka Sembung. Berat. What? Soca pun menolaknya, tak kehilangan akal. Company pun menawarkan imbalan yang lebih besar, sehingga Soca pun menyetujui sayembara itu. 1.000 ringgit. Mulailah Soca bersama company mencari tempat persembunyian Jaka Sembung dan pasukannya. Mereka berada di kebun pisang itu.
Dengan bantuan salah seorang perempuan yang memberitahukan tempat persembunyian pasukan Jaka Sembung, Socha pun dapat menemukan keberadaan mereka. Socha si buta dari Gunung Iblis pun dengan ganasnya membasmi dan membunuh para pasukan Jaka Sembung tanpa belas kasihan hingga semuanya tewas. Socha pun berteriak memanggil Jaka Sembung untuk menantang bertarung dengannya. Aku di sini! Mendengar tantangan Socha, Jaka Sembung pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk menerima tantangan Socha. Lantas mereka pun bertarung dengan kekuatannya masing-masing. Lagi-lagi Socha pun dengan ganasnya bertarung dengan Jaka Sembung sehingga Jaka Sembung pun sangat kewalahan meladeni kekuatan Socha. Hingga akhirnya Socha pun dapat menumbangkan Jaka Sembung dengan sebuah tebasan yang mengenai lehernya sampai leher Jaka Sembung pun terputus. Dengan pengawalan company, Socha pun membawa kepala Jaka Sembung untuk dipersembahkan ke hadapan kapiten company. Yang mana kepala Jaka Sembung akan tukarkan dengan uang sayembara. Sesuai perjanjian, company pun memberikan sebuah peti yang berisi uang kepada Socha. Setelah menerima hadiah sayembara, Socha pun langsung bergegas pergi meninggalkan company. Walaupun Socha sudah membantu company, tetapi keberhasilan Socha memenangkan sayembara itu membuat company merasa rugi, karena uang yang diberikan kepada Socha sangat besar nilainya. Bahkan untuk membiayai para tentara company, uang itu tidak akan habis 1 tahun. Dengan liciknya company pun berniat akan membunuh Socha, serta merampas uang itu dari tangan Socha. Saya mengerti maksud kapiten. Tunggu apa lagi? Rupanya kau juga sudah tahu apa yang harus kulakukan. Company pun langsung membuat strategi penyerangan terhadap Socha. Saat perjalanan Socha pun terdiam langkahnya karena dia mengetahui dirinya sedang diikuti seseorang. Sebelum berlari dia pun melemparkan petinya ke sebuah hutan sampai akhirnya dia pun berlari dan ditembaki oleh para company. Merasa terdesak Socha pun murka dan langsung membabi buta dengan menebang bambu yang ada di hadapannya sehingga bambu itu pun melesat ke para company. Mendengar teriakan Socha, komandan company pun menduga bahwa dia terkena sebuah tembakan. Dan langsung memperingatkan Socha untuk menyerahkan peti tersebut kalau tidak dia akan menurunkan bala bantuan dari company. Socha pun melemparkan peti tersebut disertai hantaman sebuah bambu yang menusuk komandan tersebut. Socha pun berjalan sambil tertawa namun naasnya company itu menembakkan senapannya tepat di dadanya hingga Socha pun berlari menyelamatkan diri. Socha pun tersungkur di sebuah pepohonan. Melihat keadaan Socha yang sudah lemah, perempuan yang selama ini membantunya langsung mengobatinya. Perempuan tersebut bernama Dewi Mangi. Ternyata Dewi Mangi menyimpan sebuah perasaan terhadap Socha. Yang mana dengan keadaan Socha yang lemah tak berdaya, Dewi Mangi berniat melakukan pergenjotan dengan Socha. Mana mungkin dapat kukuasai dirimu. Menyadari Dewi Mangi akan berbuat sesuatu terhadap dirinya, Socha pun tersadar dari sakitnya. Socha pun mengatakan bahwa hatinya sudah tertutup buat orang lain, karena cintanya hanya milik kekasihnya yang sudah lama mati. Mendengar perkataan Socha, Dewi Mangi pun terbakar api asmara karena cinta ditolak oleh Socha. Sebagai imbalannya dia menginginkan uang sayembara itu semua. Tetapi Socha tidak memberikannya, sehingga dia pun murka hingga menyerang Socha. Uang itu cepat! Socha pun hampir tewas di tangan Dewi Mangi. Tetapi aksinya digagalkan oleh Jaka Sembung yang melihat dan menyerang Dewi Mangi sampai Dewi Mangi pun pergi. Sehingga Socha pun dibawa oleh Jaka Sembung ke tempat perguruannya untuk diobati. Sin pun berpindah ke sebuah tempat yang mana Dewi Mangi sedang mendatangi kapiten company untuk memberitahukan tentang kebohongan Socha yang menipu company. Dewi Mangi menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa kepala Jaka Sembung yang berada di company itu semuanya palsu, yang mana itu hanya jelmaan dari kepala seekor kambing. Itu jelas kepala Jaka Sembung. Kapiten yang mendengar perkataan Dewi Mangi pun hanya tertawa karena menganggapnya sebuah lelucon. Dewi Mangi pun membuktikan perkataannya di hadapan para company. Ketika kapiten sudah melihat semuanya, dia pun marah karena sudah dibohongi oleh Socha. Company pun menawarkan kerjasama dengan Dewi Mangi dengan imbalan tempat kekuasaan, yang akan diberikan kepada perguruannya jika Dewi Mangi dapat membunuh Jaka Sembung dan si buta. Dewi Mangi pun menyetujui tawaran yang diberikan company. Sehingga sekarang mereka pun bersekutu untuk membunuh Jaka Sembung dan Socha. Lantas dia pun memberikan kabar tersebut di hadapan para muridnya. Karena kalian bisa memaklumi arti kerjasama kita dengan company. Sebab, tanpa kerjasama dengan mereka, dari mana kita tak peroleh dana?
Scene berpindah kembali ketika Jaka Sembung dan gurunya tertawa mendengar perkataan Socha yang mengatakan bahwa dia telah membohongi company. Dengan dibantu oleh kekuatan sihir Dewi Mangi yang merubah kambing menjadi Jaka Sembung dan pasukannya, Socha pun dengan mudahnya mengelabui company dan menukarkan kepala kambing dengan uang sebanyak itu. Ketika semuanya sedang terlelap tidur, Dewi Mangi pun mendatangi perguruan Jaka Sembung untuk mengambil sebuah peti sayembara. Dengan ajian halimun yang dimilikinya, Dewi Mangi pun mampu mengelabui para penjaga. Tetapi lagi-lagi aksinya digagalkan oleh Socha yang sudah mengetahui kedatangannya. Naasnya lagi ketika dia akan melarikan diri, guru Jaka Sembung melesatkan sebuah golok ke badannya hingga dia hampir tewas. Jangan! Dia sudah tak berdaya! Dengan keadaan yang hampir sekarat, Dewi Mangi pun masuk ke sebuah hutan untuk mendatangi gurunya untuk meminta tolong. Hamba butuh pertolonganmu, Guru. Melihat muridnya tidak berdaya, gurunya pun langsung mencoba menyadarkan Dewi Mangi. Dengan sebuah ritual penyadaran yang mengasihkan dan ramuan-ramuan herbal, gurunya pun melakukan sebuah ritual pemulihan dengan aksi pergenjotan. Ritualnya pun sangat manjur yang mana Dewi Mangi langsung sadar dari lukanya. Scene pun berpindah kembali ke sebuah pesawahan, yang mana adik Jaka Sembung yang bernama Kinong akan menemui Socha yang berbeda di pesawahan. Langkah Kinong pun terhenti karena Kinong dipanggil oleh dua orang tua yang berada di tempat itu. Kemari, Nak, sebentar. Socha yang waktu itu mendengar pembicaraan Kinong dengan orang itu, menyadari ada hal yang tidak beres dengan kedua orang itu. Socha pun langsung mencegah kedua orang itu, namun mereka memberikan perlawanan terhadap Socha, yang ternyata kedua orang itu adalah Dewi Mangi bersama gurunya yang berniat akan menculik Kinong. Hingga akhirnya mereka pun dapat menculik Kinong dan dibawa ke tempat perguruannya. Karena upaya untuk menyelamatkan Kinong gagal, Socha pun berteriak sekencang mungkin di tempat itu. Sehingga teriakan Socha pun membuat Jaka Sembung dan pasukannya datang untuk menanyakan kejadian sebenarnya. Kinong diculik. Siapa? Dewi Mangi. Mendengar Kinong diculik oleh Dewi Mangi dan gurunya, Jaka Sembung pun langsung pergi seorang diri, mendatangi tempat perguruan Dewi Mangi, yang mana dia akan membuat perhitungan serta membebaskan Kinong yang disandera oleh Dewi Mangi. Setibanya di perguruan Dewi Mangi, Jaka Sembung pun langsung disambut dengan perlawanan dari para murid Dewi Mangi. Hingga akhirnya Jaka Sembung menemukan Kinong yang sudah ditawan di sebuah sumur maut, yang mana sumur tersebut sudah berisi ular-ular berbisa di bawahnya, yang siap menerkam mangsanya. Jaka Sembung pun berupaya menyelamatkan Kinong, namun Dewi Mangi pun datang beserta muridnya. Dewi Mangi pun mengancam Jaka Sembung jika dia melawan akan memutus tali yang diikatkan kepada Kinong, sehingga Kinong pun akan terjatuh ke dalam sumur maut itu dan menjadi santapan kawanan ular. Mendengar adiknya terancam, Jaka Sembung pun sontak terdiam tak melawan. Dewi Mangi pun menawarkan pilihan kepada Jaka Sembung untuk melakukan aksi bermantap-mantap dengannya, dengan jaminan Kinong akan dibebaskan. Biar saja dia di situ. Sampai apa yang kami tuntut, kau laksanakan. Tetapi Jaka Sembung menolak penawaran itu, sehingga Dewi Mangi pun marah serta langsung menyandera Jaka Sembung di sebuah batu. Tidak berselang lama pasukan Jaka Sembung pun datang bersama Socha dan gurunya, untuk membebaskan Jaka Sembung dan Kinong dari tawanan Dewi Mangi. Dengan taktiknya Kinong pun dapat diselamatkan, begitupun dengan Jaka Sembung. Sehingga murid Dewi Mangi pun mengetahui kedatangan pasukan Jaka Sembung di perguruannya. Sehingga pertempuran pun terjadi di antara mereka. Melihat perguruannya diserang, Dewi Mangi pun membuat strategi, yang mana dia memerintahkan salah satu muridnya untuk meminta bantuan kepada gurunya, sedangkan yang lain menghalau serangan dari pasukan Jaka Sembung, sampai bala bantuan datang. Dewi Mangi sendiri akan pergi menemui company untuk meminta bala bantuan. Jaka Sembung dan Socha pun dihalau pergerakannya oleh murid Dewi Mangi. Sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Mereka mempunyai ilmu kanuragan yang mumpuni, sehingga mereka pun dapat menangkis semua serangan Socha dan Jaka Sembung. Sehingga Jaka Sembung pun sangat kesulitan menumbangkan mereka. Di sisi lain guru Dewi Mangi pun sudah tiba, dan menyaksikan pertarungan muridnya, yang mana masih belum bisa dikalahkan oleh Jaka Sembung dan Socha.
Dewi Mangi yang meminta bala bantuan kepada company pun sudah tiba di hadapan kapiten. Terompet pun ditiupkan oleh company menandakan akan terjadi sebuah peperangan. Sedangkan Jaka Sembung dan Soca masih meladeni pertarungan murid Dewi Mangi. Sampai akhirnya mereka dapat menumbangkan perlawanan murid Dewi Mangi. Dengan bantuan gurunya, murid Dewi Mangi pun raib dari muka bumi. Melihat anak muridnya tewas, guru Dewi Mangi langsung turun untuk berhadapan dengan Jaka Sembung dan Soca. Tebasan dan hantaman mereka layangkan terhadap pendekar itu. Namun tetapi pendekar itu masih kokoh berdiri tanpa ada luka. Sehingga Jaka Sembung dan Soca pun sangat kesulitan menghadapinya. Soca pun terlilit oleh ekornya yang membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tancapkan golokmu ke tanah dan tebas ekornya. Dengan perintah gurunya, Jaka Sembung pun dapat melumpuhkan pendekar itu dengan sebuah tebasan yang tepat mengenai ekornya. Dengan sebuah ajian, guru Jaka Sembung pun menghancurkan pendekar itu hingga tak tersisa tulangnya. Lantas pasukan Jaka Sembung pun bersorak atas merayakan kemenangannya. Namun semuanya terhenti ketika sebuah letusan meriam tiba di hadapan mereka, yang membuat mereka berhamburan untuk menyelamatkan dirinya. Dengan ganasnya para company membombardir pasukan Jaka Sembung hingga meregang nyawa. Perguruan Dewi Mangi pun tak luput dari amukan meriamnya, sehingga menjadi rata dengan tanah. Melihat perguruannya dihancurkan oleh company, Dewi Mangi pun murka langsung berlari untuk menghajar ulah company. Namun naasnya Dewi Mangi tertembak oleh company hingga dia tersungkur ke tanah. Melihat serangan meriam yang dilancarkan company tak henti-henti, Jaka Sembung dan Soca pun memutuskan untuk menghancurkan meriam itu. Mereka pun berlari ke hadapan company, tapi naasnya lagi Soca terkena tembakan senapannya company, sehingga mereka pun berhenti tepat di depan sebuah meriam yang siap ditembakkan kepada mereka. Walaupun 1000 langit tinggi ilmu kalian, kalian tidak bisa menandingi peluru meriam ini. Selamat jalan, pendekar-pendekar dungu. Melihat meriam akan menghancurkan Soca, Dewi Mangi pun berdiri dan menyerang company itu hingga tumbang. Soca pun berterima kasih kepada Dewi Mangi karena masih ada rasa kebaikan untuk pahlawan bangsanya. Namun Dewi Mangi masih mengingat perkataan Soca yang menolak cintanya. Lantas dia pun murka. Aku tahu apa yang mau kau katakan. Bahwa cintamu sudah tertutup. Melihat kapiten masih hidup dan akan menembakkan meriam itu ke hadapan Jaka Sembung dan Soca, lagi-lagi Dewi Mangi menyelamatakan mereka dengan mengorbankan dirinya terhantam meriam. Sehingga dia pun hancur lebur bersama company dan meriamnya. Soca pun berteriak memanggil-manggil nama Dewi Mangi. Dan film pun selesai.